Ya, 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan tentunya di sore hari ini edisi tanggal 3 Desember ya, hari Rabu, kembali tentunya bersama saya RD Sam. Dan di sore hari ini kita sudah kedatangan ya salah satu komunitas tentunya yang tidak kalah spesial dari komunitas-komunitas yang lain yang telah hadir. Tapi sebelum saya menyapa ya mereka ya atau teman-teman kita yang sudah datang, tentunya saya ingin menyapa juga Smart Listeners. Gimana kabarnya ya Smart Listeners dimanapun Anda berada? Baik-baik dong ya. Yang lagi di jalan hati-hati Ki ya, selalu berkendara dengan baik, santun, mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Kalau misalnya terjebak macet ya sabar-sabar aja ya. Dan bagi yang di rumah atau dimanapun ya, siapkan cemilan, mungkin akan hujan atau gimana ya, tapi kita berdoa bahwa kita selalu dalam lindungannya, selalu sehat, sediakan semua obat-obatan, vitamin, makanan bergizi, istirahat yang cukup ya, pola hidup ya yang tentunya yang baik ya, istilahnya jangan sampai stres lah ya seperti itu. Oke, dan tentunya pada sore hari ini edisi 3 Desember Smart Community tentunya akan menemani Anda selama 1 jam mulai sekarang hingga pukul 6 sore ya di program Smart Community dengan tamu kita bersama Pamode Artakalar dengan topik serba-serbi dan cerita make up artis di daerah. Kalau gitu kita langsung saja salam sapa ya, kenalan dengan teman-teman yang sudah hadir di studio kita di lantai 2 ini di grup Kompas Radio Smart FM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai mic-nya dulu silahkan. Nggak apa-apa, pinjam ini aja dulu deh dua-duanya. Oke, boleh langsung dijawab. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih perjalanan dari Kabupaten Seberang, Kabupaten Takalar ke sini? Gimana perjalanannya? Aduh, sangat butuh perjuangan ya. Karena mulai dari terjebak hujan. Iya. Hujan. Iya, hujan. Oke, terus terjebak apa lagi? Ini motor pakai rusak skala di jalan. Di jalan, jadi harus diperbaiki ya, sehingga kemudian apa lagi rintangannya? Masih ada? Itu aja sih ya. Kalau nggak salah tadi ada ini ya, demonstrasi. Oh iya, ada. Oke, semoga cepat ini ya reda demonstrasinya agar tentunya kendaraan yang lalu lalang ini bisa beraktivitas secara normal seperti itu ya. Kalau gitu selamat datang ya di studio kita Smart FM dalam program Smart Community. Tapi sebelumnya kenalin dulu dong. Sambil kita juga menunggu teman-teman yang lain yang bergabung yang akan datang melengkapi formasi Pamode Artakalar pada sore hari ini, kenalan dulu satu persatu. Oke, boleh kenalan dulu ke Smart Listeners, namanya siapa, kemudian sudah berapa lama masuk atau join di komunitas Pamode Artakalar dan sebagai apa di dalamnya, mulai dari kita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidyawati. Saya berdomisili Takalar. Oke. Iya. Sudah berapa lama join? Sudah hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun. Nah, di dalamnya sebagai apa nih, Vidya? Sebagai admin aja. Admin. Iya. Oke. Jadi panggilannya Vidya. Vidya. Welcome Vidya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya boleh Smart silakan FM. perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusniati, berasal dari Takalar. Takalar juga. Oke. Saya bergabung di Pamode Art itu pada bulan berapa itu? Ayo ingat-ingat. Kira-kira berapa bulan dari sekarang? 5 bulan. 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Iya, Berarti baru. tinggal dikurangin ya. Sekarang ini Desember. Anggaplah November. Bulan 11 dikurang 5, ayo berapa? 6. Bulan 6 Juni ya. Juni. Oke, nah sebagai apa nih di Pamode Artakalar? Masih sebagai anggota. Anggota ya. Oke, baik. Nah, panggilannya siapa tadi? Jusni. Oke, Vidya, Jusni. Selamat datang Jusni ya. Kasih semangat dulu dong untuk kita semua ada di sini, tepuk tangan dulu. Ya, baik, kita langsung masuk sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, ngomongin soal Pamode Artakalar. Sebetulnya Pamode Artakalar ini apa gitu ya? Kalau dari segi bahasa, Pamode itu kan bahasa daerah ya. Tapi kalau mode itu kan bahasa asing ya. Nah, tapi ujung-ujungnya Pamode itu adalah
riasan gitu, Iya. gaya gitu. Tapi di redaksi atau di kalimat ini sesungguhnya pamode arta kaler yang dimaksudkan oleh kita-kitanya dan komunitas itu apa? Saya mulai dari Vidya dulu. Apa sih sebetulnya komunitas ini? Pamode itu kalau di bahasa daerah kita ya, itu artinya tukang make up. Tukang make up. Ya, atau Iya. perias, Oke, aha. perias pengantin misalkan. Terus pokoknya yang mau dirias-rias begitu. Oh, jadi ini adalah sekumpulan ya atau Ya, perkumpulan pamode. perkumpulan Iya. pamode. Tapi memang ada kata takalar berarti wilayahnya atau basisnya takalar. Iya, betul. Oke, seperti itu. Simple sih sebetulnya ya. Oke, kemudian tahu nggak sih ceritanya kenapa ini dibentuk, Vidya? Kenapa awal mulanya ini dibentuk? Awalnya dibentuk itu sama pembina saya Kak Yudis ya kan. Terus hari itu dia bilang ke saya, tolong kamu buat grup untuk Grup WhatsApp. ya grup Oke, WhatsApp aha. untuk bikin komunitas ini pamode. Terus saya bilang untuk apa? Dia bilang untuk ini supaya saya bisa ajarkan kalian ilmu saya gitu. Oke. Jadi berangkat dari niat yang sederhana Iya. tapi sangat bermanfaat. Sangat Kemudian bermanfaat. kamu diinstruksikan secara langsung ya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Jadi memang pada saat itu langsung dieksekusi, langsung Iya, ngumpulin nomor-nomor WhatsApp Iya. teman-teman pamode. Dari teman ke teman, masukin di grup. Oke. Akhirnya kita tuh sudah banyak sekali di grup. Oke, ada berapa totalnya di dalam grup itu? Udah menghampiri 100 orang. Wow, udah menghampiri 100 Iya. orang. Nah, sejak ide itu kemudian tercetus dan kamu kemudian membuat grup WhatsApp itu sudah berapa lama sejak saat itu? Ada 2 tahun, berapa tahun? 3 Udah tahun? mau 1 tahun ini. Oh, udah mau 1 tahun. Oke, Januari kayaknya udah 1 tahun. Oke, Januari sudah 1 tahun. ya. Berarti ini adalah periode kepengurusan awal. Iya. Oke, baik, terima kasih. Saya ke sini dulu ke Juni. Nah, Juni, Jusni. Jusni. Oh, bukan Juni ya, Jusni ya. Oke, tinggal pakai S. Jusni. Ini kan baru bergabung sekitar 6 bulan, Iya. tepatnya di bulan Juni. Saya ingatnya Juni ya, ini Jusni. Oke, nah kenapa kemudian bergabung? Padahal kalau mungkin mikir-mikirnya adalah ini baru gitu ya, baru. Kenapa nggak gabung di komunitas yang udah lama gitu? Apa yang menyebabkan Jusni kemudian tertarik gabung di Pamode Arta Kaler ini? Ya karena saya ingin dirangkul sama Rangkulnya gini. dirangkul sama kakak-kakak senior gitu. Oke, terus apa lagi? Terus ingin memperdalam tentang make up. Iya. Oke, jadi sebetulnya simple ya. Iya. Bahwa memang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ilmu tentang dunia per-make-upan. Iya. Cuma memang kebetulan adalah wilayahnya dekat dengan tempat tinggalnya Jusni. Iya. Jadi ya udah ya, ngapain cari yang jauh-jauh. Simple ya. Betul. Kayak gitu ya. Oke. Nah, waktu daftar itu gimana cara daftarnya di kepengurusan awal ini? Apakah memang dengan cara langsung daftar aja masuk, tidak usah pakai link-link kemudian formulir atau apapun namanya gitu? Itu cara daftarnya gimana dan gimana awal mulanya dapat informasi ini Jusni? Awalnya kayaknya dia mau ikut workshop. Oke, boleh Terus, dijawab, jelaskan. Iya, awalnya itu saya ikut workshop. Terus di situ saya ditawarin masuk di Pamode. Jadi Iya. ketemu di workshop. Pengurusnya, Iya, di workshop. ketemu di workshop, kemudian ditawari Ditawari masuk. untuk masuk. Iya, Oke. join. Nah, pada saat itu langsung ngambil tawarannya dan gimana mekanisme pendaftarannya? Iya, langsung. Terus mekanisme pendaftarannya? Dikasih masuk sama admin. Oh, langsung masuk di grup WhatsApp Iya. aja, tidak usah pakai formulir-formulir. Oke, baik, sesimpel itu ya. Tapi by the way, ini kan udah mau 1 tahun, anggaplah 1 tahun. Iya. Tapi memang seiring berjalannya waktu, walaupun sependek apa usia dari sebuah organisasi atau komunitas, pasti ada dong pengurusnya ya. Tidak mungkin Ada. perkumpulan itu tidak ada pengurusnya, Iya, tidak mungkin betul. tidak ada ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Iya. Nah, boleh tahu nggak sih formasi-formasinya? Boleh di-spill Vidya?
ya. Itu apanya namanya? Iya, pengurus-pengurusnya misalnya ketua umum siapa, pembina siapa, sekretaris siapa, divisi ini siapa, anggotanya siapa, boleh di-spill nggak? Kalau pembina itu ada Kak Yudis dan Mami Ayu ya. Oke. Terus ketuanya ada Kak Via Sulvia yang lagi umroh sekarang, nggak Masya sempat Allah, hadir. Masya Allah. Sempat hadir. Boleh sapa-sapa, Kak halo. Via. Ya, Terus terus ada Kak Narti, ada juga. itu boleh disebutin sambil disebutin posisi-posisi Itu mereka. Kak Narti bendahara sih. Oke, Iya. terus Terus ya, ada sekretaris namanya Kak Rosana. oke. Dia semua nggak sempat hadir karena ini lagi banyak job. Asik. Lagi cuan. Iya, lagi cari cuan. Terus Terus ada saya adminnya oke. berdua sama Kak Bia. Oke. Nah, di dalamnya ada divisi nggak sih? Misalnya divisi sosial dan kerohanian, kemudian divisi rumah tangga, atau mungkin divisi apa gitu, pengembangan dan pendidikan, pengembangan skill, divisi apa? Udah ada nggak sih seperti itu atau seperti apa? Dari siapa? Dari Pamode Arta Kalarnya itu sudah ada nggak sih di dalamnya divisi-divisi selain dari sekretaris tadi, kemudian ketua, Oh, nggak pembina? ada sih, itu aja. Oh, belum. Iya, Belum ada. Oke, karena memang mungkin masih dicari-cari ya. Iya. Masih dicari-cari formulasinya ya, Iya. seperti apa, bakalan dibawa kemana ya, seperti itu. Nah, tepatnya diresmikan komunitas ini bulan berapa? Tahun dan bulan berapa? 24 Januari. Iya, tahun 2024. 24 Januari. Iya. Oke, iya, anggaplah memang udah hampir setahun ya, Iya, seperti itu, udah. karena sekarang udah tanggal 3 Desember. Iya. Karena kan awalnya itu kalau nggak salah bulan 12 akhir saya ini bikin grupnya. Oke. Terus di Januari itu sudah Pertemuan. sudah bikin acara workshop gitu. Oke. Terus di situ kan udah banyak ini anggota. Di mana seiring berjalannya waktu itu terus bertambah. Karena kita Pamode Arta Kalar itu bikin juga acara. Oke. Nah, selain Pamode Arta Kalar, komunitas-komunitas yang sejenis juga di sekitar Takalar juga ada nggak sih? Atau memang satu-satunya komunitas Pamode atau make up artis di Takalar itu hanya Pamode Arta Kalar atau seperti Ada apa? kok yang lain ada. Oke, ada. Ada. Oke. Apa memang jumlahnya banyak atau sedang atau sedikit? Kalau sejauh ini Pamode Arta Kalar yang anggotanya paling banyak. Paling banyak. Ya, karena dia tuh Wah. ambil sampai Goa. Wah, alhamdulillah ya, Iya. keren. Nah, anggaplah bahwa memang 1 tahun ya, kita sepakat 1 tahun ini. Artinya nanti akan ada ulang tahun dong ya, seperti Ada itu ya, dong, 24 ya. iya, ada Oke, nah sebagai komunitas yang baru yang tentunya akan bertumbuh, sedang bertumbuh ya, dan akan Iya. bertumbuh, kemudian seperti itu. Kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Pamode Arta Kalar? Saya ke Jusni deh. Dua-duanya boleh, dua-duanya. Siapa yang Di mau situ jawab dulu? sudah ada workshop, ada apalagi? lomba, Mhm. ada arisan Pamode Arta Kalar. Oke, lomba apa? Itu lomba make up. Oke, lomba make up Iya. di Kabupaten Takalar. Iya. Oke, terus apa lagi tuh? Fashion show deh. Ya, fashion show. Fashion show. Apalagi ada kegiatan buka bersama, Ada. open house, apalagi coba dikorek-korek dulu semua. kita harus ngomong nih, ini live ini. Ngomong terus ngomong. Oke, apa ada apa tadi, ada buka bersama, Iya, open house ada. Terus apa lagi selain itu? Itu aja sih. Seumpama kalau ini arisan kan biasanya tuh ya naik arisannya tuh pilih di mana, mau di kafe atau di rumah sendiri. Seru-seruan ya. Iya, seru-seruan. Nanti kalau ada job-jobnya Pamode Arta Kalar boleh nih panggil saya. boleh dong. MC ya. Iya. Ini ya, smart listeners, ini bukan soft selling lagi, ini hard scaling ya. Oke, baik. Saya ke Jusni dulu. Apa yang membuat Jusni ini kemudian istilahnya memang saat itu memutuskan untuk masuk ya. Tapi apa kira-kira yang menyenangkan yang ada di dalam Pamode Arta Kalar ini? Apa yang seru? Apa yang bisa buat kamu betah gitu
apa yang ada di dalam Pemuda Arta Kalar ini? Keseruannya itu lebih banyak teman. Terus apa nih? Iya, bisa memperluas wawasan sama apalagi? Ilmu tentunya ya. Ilmu yang diperdalam. Oke, ayo apa aja? Teman yang seru ya. Kemudian ya seru-seruan, dapat ilmu juga, silaturahmi. Kemudian mungkin jalan-jalan juga kali ya. Sering jalan-jalan ya Pemuda Arta Kalar ya? Sering Kak, sering. Sering ya? Oke, kadang-kadang mungkin saya lihat live-nya ini di mana lagi ya kayak gitu ya. Oke, sambil kita menunggu ya tentunya teman-teman yang bergabung dengan kita ya masih bersama kita di sini ya untuk Smart Listeners Smart FM Makassar 101,1 ya The Spirit of Indonesia Business and Inspiration. Tentunya langsung dari lantai 2 studio Smart FM Makassar dalam program Smart Community ya dengan kita sudah kehadiran teman dari Pemuda Arta Kalar ya dengan tema serba-serbi dan cerita make up artis di daerah seperti itu. Baik, nah kita ngomongin tentang make up artis utamanya Takalar. Kan kalau secara wilayah ya Takalar ini berbatasan dengan Goa, kemudian Jeneponto, kemudian Makassar. Berarti sering melintas-lintas ya. Sering melintas-lintas ke Makassar, ke Jeneponto, ke Goa gitu. Nah, saya pengen tanya Jusni dulu deh. Wilayah-wilayah yang paling sering didatangi gitu sebagai seorang makeup artis, daerah mana dari keempat ini? Apakah Takalar itu sendiri atau Goa, Jeneponto, apa? Takalar, oh sering naik gitu. Oke. Biasanya untuk acara-acara yang didatangi itu acara apa tuh? Apakah misalnya wisuda, pernikahan, sunat atau apa sih kayak gitu? Acara wedding sama wisuda. Wedding sama wisuda. Oke. Apa perbedaan antara wilayah bagian atas dengan di kampung sendiri ketika menerima job? Hampir sama sih. Hampir sama. Iya. Kalau di jalan itu biasanya dapat pengalaman-pengalaman apa gitu? Rintangan-rintangan di jalan. Ada sih pengalamannya itu waktu pergi make up jam 3 malam. Jam 3 malam? Iya. Itu apa yang biasanya terjadi di jalan jam 3 malam itu? Cerita lucu sih. Misalnya dikejar anjing. Ya ampun, dikejar anjing ya. Oke. Kita pernah kedatangan ya salah satu narasumber ya. Ini salah satu tamu kita itu adalah persatuan atau komunitas nail art ya. Henna. Ini tapi mereka masih ada mereka masih ada juga hubungannya dengan make up juga ya kan. Beberapa di antara mereka adalah make up artis tapi kemudian tamu kita itu adalah persatuan henna art. Mereka mengatakan bahwa pernah dikejar anjing juga. Ini sama nih. Nah, selain itu apa lagi just di pengalamannya? Apakah pernah nyasar di kuburan atau pernah nyasar di Jalan Buntu? Jalan Buntu. Iya. Di sananya itu sawah. Di sana lagi. Tidak ada lagi. Nggak ikut buntu kan? Oke, kita simpan dulu ya. Saya ke Vidya. Nah, apa pengalaman yang seru ya atau mungkin pengalaman yang mengesalkan yang nggak bisa dilupakan itu selama jadi makeup artis? Banyak sih Kak, karena kan saya itu pernah naik perahu ke pulau ngejob. Naik perahu ke pulau ngejob. Itu gimana tuh? Apa yang terjadi di sana? Kan itu mungkin cuaca itu lagi ekstrim ya. Saya kira itu saya sudah di sini mini ajalnya. Ya Allah, ya ampun. Ya demi mempercantik orang. Kita sempat rela. Kepikiran kayak gitu. Iya Kak, sempat karena ini kan perahunya kecil. Terus ombaknya besar. Aduh, ini lutut saya sudah di air. Aduh, saya kira enggak bakalan selamat, tapi alhamdulillah masih dilindungi. Itu ke pulau apa kalau boleh tahu? Pulau Tanah Keke sih hari itu. Tanah Keke. Itu masih wilayah Takalar nggak sih? Iya, masih. Masih wilayah Takalar ya. Pernah ke Pangkep juga. Itu pada saat pikirannya udah sesat gitu ya, udah negatif. Iya. Itu pada saat kesana atau udah pulang? Mau ke sana. Mau ke sana. Berarti pulangnya aman-aman. Aman. Tapi kemudian kenapa ke sana lebih berbahaya saat itu ceritanya dibanding pulangnya? Apa memang perahunya lebih kecil saat ke sana dan pulangnya perahunya lebih besar atau kayak gimana tuh? Perahunya lebih kecil. Kan saya udah tanya pengantin kan. Saya maunya perahu yang agak besar. Karena waktu itu saya juga bawa anak loh. Bawa anak. Okay. Terus
yang datang tuh kecil banget. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Ya udah naik aja. Oke, ya Allah. Emang jadi salah satu ini ya pengalaman yang nggak bisa dilupakan Nggak ya. bisa dilupakan. Karena taruhan nyawa ya. Taruhannya nyawa dan sampai sekarang saya masih ingat loh. Ya ampun. Tapi nggak trauma. Trauma nggak sih? Enggak sih. Oke. Masih mau coba. Oke, itu pengalaman apa ya, menegangkan, nggak bisa dilupain. Kalau pengalaman lucu apa? Ada nggak sih pengalaman lucu selama menghandle customer di berbagai daerah? Pengalaman lucunya? Iya, ada. Apa tuh? Kan ini di berbagai daerah itu misalkan Cek Neponte itu ada logatnya ya kan. Terus apa ya, kan logat orang itu berbeda-beda. Ini cara bicaranya aja sih, cara logatnya aja yang bikin ini, bikin lucu. Oke. Iya, kan kita biasanya nggak ngerti apa yang dia ini yang bilang. Atau jangan-jangan salah tangkap, salah kaprah, iya, salah betul, pengertian. salah tangkap. Contohnya kayak gimana perkaranya tuh kalau misalnya salah pengertian gimana? Ini misalkan mungkin dia suruh kita duduk, tapi kita masih berdiri. Misalnya. Ya, misalkan. Kayak gitu ya. Oke, seru ya. Nah, kalau pengalaman ngeselin itu banyak sih. Misalnya contohnya, tapi nggak usah disebut ini ya. Di mana apa? Iya. Boleh kabupatennya, tapi jangan dusunnya desa jangan. Mulai dari ini customer nawar ya, nawar sampai nggak masuk akal nawarnya. Terus banyak request, mana lagi pembayarannya itu telat, kadang ya. Terus kasih maps. Kasih titik yang tidak salah. Yang salah titik. Berarti nyasar dong ya? Nyasar kemana saat itu? Banyak sih. Pernah di kayak hutan-hutan. Oh ya Allah. Kuburan. Jalan buntu pokoknya banyak. Jadi memang sedikit banyaknya ini agak mirip dengan pelaku jasa yang ke daerah-daerah ya, seperti penyanyi panggung, kemudian henna ya, makeup artis, kemudian yang sewa-sewa tempat duduk lambing, pelaminan dekorasi maksud saya ya, dan sebagainya. Ini agak-agak mirip ya semua ya. Yang membedakan hanya apa yang ingin dikerja di lokasi. Tapi selebihnya itu mirip-mirip ya, seperti itu ya. Pengalaman-pengalamannya ada yang ngeselinnya, kemudian sedihnya, lucunya. Oke, kalau pengalaman membanggakan atau menyenangkan, mengharukan, ada nggak sih? Maksudnya kayak seneng banget, mungkin tuan rumahnya baik banget, atau jangan-jangan dapat rezeki atau durian runtuh. Banyak banget nih, ada sawer-sawernya atau apa gitu ya. Apa kira-kira ada nggak sih? Banyak sih. Kalau kesannya tuh customer ngerti, kita baru datang itu langsung kasih minum. Boleh cerita? Dikasih minum, kasih terus makan. Terus ditawarin sempat dapat ekstra nggak sih, kayak tip atau apa gitu? Dapat saya sering sih. Kalau Ah. customernya tuh betul-betul ngerti, puas kalau sering ini bilang makasih ya kak, aku suka banget gitu loh. Atau jangan-jangan pada saat pulang itu dibawain oleh-oleh gitu, itu sampai tasnya tuh nggak muat gitu. Ada nggak sih kayak hasil-hasil bumi gitu ya? Kan di daerah tuh ya, biasanya di daerah sering ngasih seseorang buat dibawa ke daerahnya itu kayak misalnya hasil-hasil alam yang bagi kita tuh ini apa sih, tapi harus disyukuri gitu ya. Kayak gitu kan bisa beli di pasar, tapi kan yang namanya orang daerah cara mengapresiasinya adalah seperti itu. Misalnya naruhin ubi singkong sebanyak-banyaknya atau sayur-sayuran. Pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu? Saya pernah sih dikasih terong ya sama salah satu lucu. Terus saya bilang makasih, ya kan siapa sih yang nggak senang dikasih walaupun kita bisa beli. Kelapa. Kelapa pernah waktu ke pulau sama ikan kering. Oke. Itu kayak semacam, apalagi kalau ada kombinasinya ya, ikan kering kemudian dikasih mangga. Ya udah deh. langsung ngebayangin spot listeners ya, jangan dibayangin di rumah ya. Tinggal di disajikan. Oke. Mungkin sebagian orang
yang dikasih seperti itu bagi orang yang tidak punya jiwa kedaerahan itu bakalan risih ya. Tetapi mungkin bagi teman-teman Pamode Arta Kalar itu sangat akrab dengan hal-hal seperti itu, dikasih rambutan, dikasih jeruk, apapun segalanya hajar ya seperti itu. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu dah sekali lagi. Ya, kita masih menunggu ya teman-teman, semoga bisa bergabung dengan kita karena masih ada setengah jam ke depan tentunya untuk membahas ya mengenai serba-serbi atau cerita tentang makeup artis yang ada di daerah ya. Seperti itu. Nah, kembali ke Pamode Arta Kalar ya. Pamode Arta Kalar ini ada nggak sih kegiatan yang sekarang dilakukan atau program di Pamode Arta Kalar atau nanti yang akan dilakukan itu apa tuh? Sepengetahuannya Vidya dan Jusni gitu, apa tuh? Kalau kedepannya sih belum ada rencana ya. Paling itu kita akan adakan fashion show aja. Oke. Event-event seperti workshop atau fashion show. Tapi kalau acara yang setiap minggu dilakukan itu atau setiap bulan itu arisan. Arisan. Oke. Nah, kalau untuk rencana menggelar ulang tahunnya itu gimana tuh? Udah ada planning atau rencana enggak sih? Belum sih. Oh, belum. Oke. Atau jangan-jangan di ulang tahun itu ada lomba juga gitu ya? Ya boleh tuh, boleh direkomendasikan ya sama teman-teman yang lain nanti. Ya, nah kalau Jusni sendiri, kalian gimana tuh? Di kampung yang sama atau berbeda atau gimana tuh? Terus base camp dari Pamode Arta Kalar ini itu berdekatan dengan rumah kalian atau justru sangat jauh atau gimana? Ya, tidak jauh. Tidak jauh. Iya. Kalau saya sama Jusni berdekatan. Oke. Terus base campnya di mana? Kemudian rumahnya kalian di mana? Belum gitu? ada base camp. Oh, belum ada base camp. Jadi kalau misalnya ngumpul-ngumpul gimana? Ini cari di kafe aja. Di kafe gitu. Ada nongki-nongki ya. Cozy-cozy gitu ya. Nah, biasanya kalau lagi pada ngumpul sama teman-teman itu bahas apa sih? Ya, seputaran make up. Misalnya. Iya. Misalnya kayak gimana? Bahas job. Bahas job, bahas customer. Tutup ya. Bahas customer, kemudian bahas mungkin makeup yang lagi tren atau makeup yang istilahnya zaman-zaman perubahan-perubahannya dari masa ke masa ya. Dan nanyain mungkin kabar-kabar giba-giba dikit juga. Oke, baik. Nah, Pamode Arta Kalar ini di wilayah Takalar di kota Patalasang, benar? Iya. Patalasang, benar? Iya. Benar. Oke. Nah, sudah berapa kali mengadakan kegiatan kompetisi? Udah berapa kali ya? Selama 1 tahun belakangan ini. Udah 5 kali kayaknya sih. Wow. Iya. 5 kali? Iya. Boleh di-spill itu tema-temanya apa aja tuh 5 itu dan kembali lagi saya bilang tadi workshop sama fashion show. Ada lombanya juga sih. Iya, itu setiap mengadakan workshop dan lomba pasti kan ada temanya dong ya. Itu apa antara tema yang satu dengan tema yang lainnya? Dari tema 1, 2, 3, 4, 5 itu apa sangat berbeda jauh atau mirip-mirip aja atau jangan-jangan samaan terus atau gimana tuh temanya mengenai tema make up lomba itu gimana? Awalnya sih pada workshop Januari itu temanya ball. Oke. Bold. Terus berarti kalau bold itu lebih strong ya? Iya. Oke, terus lebih wow gitu. Lebih wow. Terus ke fashion show itu kan nggak ada tema. Kita ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Tapi itu di make up itu langsung modelnya itu berpakaian pengantin. Iya. Betul. Pengantin dalam artian pengantin yang duduk di sana ya. Iya. Bukan tema-tema yang lain seperti lamaran atau apa. Memang langsung resepsi gitu ya. Resepsi. Oke, boleh dilanjutkan tadi tema-temanya ada bold, kemudian ada apa lagi?
apa ya? Klasik. Hari itu ya. Klasik. Iya. Kalau klasik itu gimana? Klasik itu apa ya? Kayak mengikuti zaman sekarang tapi Lebih temanya modern. lebih modern. Mengikuti zaman Yang sekarang dulu tapi mengikuti zaman dulu tapi lebih modern. oh, Lebih mengikuti dikasih zaman modern. dulu tapi lebih dikasih modern. Iya. Oke, berarti apa ya? Kembali seperti itu. Iya. Misalnya tahun-tahun 70-an, 80-an gitu ya, tapi Iya. dikasih sentuhan tahun 2000-an. Iya. Oke. Ada bold, ada klasik, terus tiganya apa tuh? Tiganya tuh lebih ke fashion show aja. Fashion show. Iya, jadi Oke. semua ciri khas masing-masing. Mhm. Karena semakin bertambahnya pamode, anak pamode, itu kita mau lihat Mhm. ciri khas Perkembangannya masing-masing. begitu. Perkembangannya Oke, gimana? tapi sebelumnya saya pengen kasih selamat dulu deh untuk Vidya yang juara kemarin. Juara berapa Vidya kemarin? Juara 2 di Wah, luar biasa. Perseo. Itu sendiri atau mewakili Pamode Arta Kalar atau gimana? Awalnya sih dikirim sama teman, gitu, Iya. teman ke teman. Itu sendiri maksudnya atau mewakili komunitas saat itu yang kemarin di Iseng-iseng aja ajang sih wedding ikut showcase sendiri. sendiri. Iya. Oke, tapi paling tidak ada anak atau anggota dari Pamode Pamode, Arta Kalar. ada. Tepuk tangan dulu dong. Ya, ini Pamode Arta Kalar anggota Anda nih. Keren. Juara 2 ya. Saat itu Iya. temanya apa sih di wedding showcase itu? Apa sih kemarin? Ayo. Hah? Bukan. Ayo. Apanya? Apa? Ini temanya. Wedding showcase. Engagement ya? Engagement ya? Apa Oh, tuh? Bukan engagement. natural glam. Natural glamour. Natural glamour. Iya. Oke. Jadi gimana terlihat tetap alami tapi mewah. Iya. Iya. Gitu ya, natural glamour ya. Iya. Oke. Saat itu berapa orang yang jadi saingan Wow. Vidya? Dan Banyak dari sih. mana aja tuh? Kayaknya ada dari Pangkep, Mhm. Makassar sih paling banyak. Oke. Ada dari baru ya kan? Iya, baru. Jene Ponto. Mhm. Di mana lagi tuh? Bantainya apa ya? Iya, Bantaeng. Ada Tanah Bugis pasti ya, Iya. Sidrap Iya. mungkin Iya, ya, ada. Pinrang ya dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah keluar sebagai juara kedua ya wedding showcase ya, lomba tata rias atau makeup artist ya se-Sulawesi Selatan yang diadakan oleh Hipa Page. Masya Keren Allah, Vidya terima dari kasih. Takalar ya. Dan bukan cuma dari Takalar itu bukan cuma menang pamodenya tapi ada juga MC-nya ya. Iya. Selfie. Halo selfie. Kak Salam selfie. Ini Selamat teman Bejo. kita nih. Iya, jadi ada juga dari Takalar ya selaku MC dengan kompetisi MC pernikahan. Kayak Iya. gitu. Iya, berbicara mengenai makeup artist ini yang tadi sudah di-spill mengenai pengalaman banyak sekali orang yang nawar, kemudian nyasar ya, kemudian ada juga apa ya? Taruhan nyawa Iya. malah ya, kemudian pengalaman lucu, kemudian menyenangkan seperti itu. Sebetulnya terlibat dalam dunia atau industri makeup artist ini bagian daripada hobi, passion, kebetulan atau ya aji mumpung atau apa sih sebetulnya? Kenapa kemudian terjun di dunia tata rias ini? Kalau saya sih awalnya itu disuruh bapak ya. Kan dia punya ini dekorasi ya. Oke. Terus dia bilang mending kamu saja yang jadi tukang make upnya. Terus? Awalnya saya nolak, saya tidak mau karena Mhm. saya nggak hobi. Terus seiring berjalannya waktu, Ya. saya ikutin saja kata ini orang tua. Akhirnya saya mendalami dan saya suka. Awalnya biasa-biasa aja. Awalnya biasa-biasa aja. Oke, kemudian setelah terjun, kemudian Ternyata sering suka. mendalami ternyata suka. Ternyata suka karena enak ya dapat uang saya sendiri. Lumayan ya. Lumayan. Alhamdulillah ya. Iya. Bisa cicil mobil, ya misalnya bisa cicil Iya. apa gitu ya. Terbanyak cicilan. Semakin banyak penghasilan semakin banyak cicilan. Iya, betul. Nah, kalau Jus nih dengan pertanyaan yang sama, Iya. mirip, apa alasannya kemudian terjun ke dalam industri ini atau dunia pamode? Kalau saya sih dari hobi. Oke, hobi. Iya, Aha. hobi make up sendiri. Mhm. Terus sering make up tetangga. Mhm. Terus ditawarin tuh Mhm.
ditawari dari maksudnya tetangga. Iya. Dimulai dari tetangga, dimulai dari keluarga, kemudian tetangga, Iya. kemudian dari mulut ke mulut. Terus Akhirnya banyak yang minat, jadi keterusan. Iya. Akhirnya mulai berbayar dan Iya. alhamdulillah sudah bertarif. Iya. Dari awalnya mungkin gratis, Gratis. akhirnya sudah mulai memberanikan diri untuk dibayar. Iya. Dan kemudian sudah mulai bertarif. Dan Iya. dari bertarif itu kemudian lama-lama bisa menempatkan tarif yang sewajarnya. Iya. Kayak gitu ya. Amin. Sewajarnya itu maksudnya tidak kemurahan, tidak kemahalan, tapi sesuai dengan pasar. Iya. Ya, seperti itu ya. Baik. Nah, kalau makeup artist ini gimana pendapatnya tentang dunia makeup artist ini yang tentunya semakin kesini tuh semakin anggaplah dan memang seperti itu, semakin banyak saingan. Aduh. Gimana Ya, betul. pendapatnya? Apa ya? Maksudnya apa yang perlu dilakukan sebetulnya untuk bisa bersaing gitu, bertahan di dunia makeup artist ini? Ini kan regenerasi terus ya, Iya, semakin iya. banyak. Regenerasinya itu tidak mengenal usia. Iya. Malah Semakin banyak banyak yang malah yang bertambah banyak itu semakin beragam usianya. Ya, ada yang lebih muda dari kita, Iya, ada yang sama lebih- usianya, iya, ada yang lebih tua. Itu tidak mengenal regenerasi dalam dunia makeup itu tidak mengenal lebih tua atau lebih muda. Iya, betul. Pokoknya semua orang bakalan jadi makeup artist Iya, ya, iya. seperti juga dunia MC. Makin banyak MC dan Makin sebagainya. banyak. Nah, gimana tanggapannya dengan adanya Kalau- penambahan-penambahan iya. atau saingan-saingan di luar sana gimana? Kalau saya sih tanggapannya yang penting kuat mental aja. Berpikir bahwa kedepannya itu kita lebih bisa. Terus rezeki itu ya tidak akan pernah tertukar. Yang tertukar Masing-masing itu punya adalah rezeki. anak putri yang tertukar. Oke. Sudah ada rezeki masing-masing. Oke, jadi jangan khawatir. Iya, nggak usah khawatir. Kalau Jusni gimana tanggapannya mengenai? Hampir sama sih. Apa yang membedakan jawaban tak dengan jawabannya Vidya? Boleh selain itu gitu. Apanya, Dek? Ayo dong. Saya tuh Selagi orang- smart listener lagi nungguin ini. Oke. Selagi orang mungkin suka karya kita. Suka karya kita. Kenapa tidak begitu? Kenapa? Oke, tadi ada statement yang menarik nih. Yang penting kuat mental aja. Ini maksudnya apa gitu? Kuat mental Maksudnya aja. kuat mental itu Jadi sering dibanding-bandingkan begitu. Terus dibanding-bandingkan ya pokoknya kita di karya sendiri aja. mungkin kuat mental itu perbandingan, Iya, kemudian perbandingan. dikomplain, Iya. Dikomplain. ya, kemudian nggak dihargain mungkin hasil kerjanya seperti Pernah itu. sih dulu-dulu sering nggak dihargain, malahan pokoknya dibanding-bandingkan si itu lebih bagus, ya kan. Terus apa ya? Itu menjadi motivasi bagi saya untuk memperbaiki terus ini makeup saya. Oke. Akhirnya ada di titik ini. Jadi memang mental yang utama. Iya, Ya, mental yang bukan harus. cuma sekedar mau kemudian Iya. mendalami, tapi harus kuat mental juga ya. Karena berani dibanding-bandingin, kemudian dikritik, ya, nggak dihargain, misal ya, kemudian kamar juga berani tawar murah ya, padahal tidak sesuai dengan jeripayah kita gitu ya sebagai makeup artist dan sebagainya. Oke, jadi memang kudu kuat mental Kudu gitu. kuat mental. Nah, kalau Vidya sendiri, daerah yang paling banyak jobnya di bagian mana? Di Takalar sendiri kah, Goa, Makassar, Jeneponto? Alhamdulillah di Takalar. Di mana? Di Takalar. Takalar. Iya. Takalar sendiri. Oh, di Takalar Iya. sendiri. Kalau Jusni kan di bagian Jeneponto. Oke, mungkin salah satu dari kita boleh ngecek handphone udah di mana temennya kira-kira ya. Sambil ngecek videonya, ngecek handphone, saya masih komunikasi juga dengan Jusni. Oke. Jusni, kalau istilahnya mengenai makeup artist ini ya, sebetulnya untuk menjadi seorang makeup artist itu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan gitu? Apa? Skill. Apa lagi? Terus bisa mengikuti tren makeup sekarang begitu. Apalagi, Di? Ayo, nggak apa-apa, dijawab aja. Iya, pasti butuh skill, Ya, kemudian skill, mengikuti perkembangan, mental. apalagi modal.
Ya, modal. Terutama itu modal. Oh, terutama modal. Iya. Oke. Emang kalau menjadi seorang makeup artist itu minimal berapa modal gitu untuk bisa istilahnya ngecover wajahnya orang, minimal untuk bisa di make up yang tidak yang begitu-begitu heboh gitu. Berapa kalau untuk menjadi mua budgetnya minimal untuk? Saya sih awalnya tahun 2018 itu saya sediakan uang 5 juta ya. 5 juta. 5 juta untuk alat aja. Lumayan ya Iya, untuk lumayan. alat. Itu tahun 2018. Sekarang tahun 2025 udah berapa tahun tuh? Udah hampir 10 tahun ya. Iya. Berarti sekarang tambah bengkak dong ya, tambah gede dong ya Tambah. modalnya ya. Mana lagi produk itu tetap terus bertambah. Oke. Dan kita nih para mua pasti maulah pilihan terbaik. Pilihan terbaik untuk klien. Oke. Nah, bagaimana dengan istilahnya teman-teman yang pengen terjun dalam dunia makeup artist tapi mereka sebetulnya terkendala di modal. Itu ada nggak sih jalan keluarnya atau gimana? Boleh sih. Itu gimana tuh caranya tuh? Misalkan ini ngumpulin niat aja, terus kemauan diri, biar otodidak aja dulu. Oke. Iya Kak. Jadi maksudnya beli alat-alat makeupnya tuh dari mana kalau misalnya nggak punya modal, gitu. pinjam atau gimana tuh? Gimana kira-kira? Boleh sih budgetnya tuh yang murah-murah aja dulu. Dicicil misalkan juga bisa. Mungkin alat makeupnya yang seadanya dulu ya, yang murah-murah gitu ya. Yang penting bisa membentuk skill dulu lah gitu ya. Terus mungkin memake upi orang-orang yang butuh tapi tidak punya budget juga, ya, atau boleh menggratiskan diri. Ya, untuk awal-awal tidak mengapa, ya, tapi jangan keterusan. Itu namanya bunuh diri ya, kayak gitu-gitu ya. Oke. Tadi kan Jos nih untuk menjadi seorang makeup artist itu artinya butuh modal, kemudian skill, mengetahui tren. Ada tambahan nggak sih dari Vidya untuk menjadi seorang makeup artist? Apa aja? Mental, kemudian apa lagi? Mental, kemauan. Bisa naik kendaraan sendiri. Iya. Kan ada makeup artist ya, iya. yang nggak tahu. Itu aduh repot banget itu kalau ya. nggak tahu ini nggak bisa nerima job dadakan. Oke. Harus mempersiapkan sopir dulu ya. Oke. Terus apa lagi tuh video? Lebih utamanya sih harus ke modal dulu. Oke. Itu yang paling penting ya. Paling utama. Mungkin jual ternak dulu. Jual sawah dulu. Jual ginjal aja. Jangan. Ya ampun. Oke, mungkin ada untuk teman-teman atau warga-warga yang ada di Takalar yang pengen gabung juga dengan komunitas Pamode Art Takalar, itu gimana caranya? Boleh sih Kak, selagi berniat ya, ingin belajar, betul-betul mau berproses. Ya, syaratnya apa aja tuh? Syaratnya tuh nggak terlalu memperribet sih, itu aja. Terus kalau ada lomba, ada workshop, ada fashion show, kalian wajib ikut untuk memperluas wawasan, terus lebih menguji mental kalian. Oke, jadi intinya tinggal sering-sering datang aja ke kitanya ya, buat setor muka, buat kenalan gitu ya, buat daftar langsung gitu ya. Karena memang pembukaan atau perekrutan dari Pamode Art Takalar ini sewaktu-waktu ya. Jadi tidak dibatasi dengan misalnya waktu, tahun dan sebagainya ya. Oke, sejauh ini memang pendaftarannya ya udah masuk aja gitu ya, sambil kita masukin ke grup WhatsApp ya. Tapi mungkin pasti ke depan akan lebih profesional ya, dengan akan ada formulir, akan ada syarat khusus ya. Kemudian pengembangan organisasi ini lebih lengkap lagi, divisi-divisi dan sebagainya ya. Program kerja lebih banyak ya, lebih modern dan sebagainya. Oke, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang menyaksikan kita, baik itu warga Takalar atau Maminasata, Makassar, Maros, Goa, Takalar, ada pesan-pesan, dan yang bagi yang ingin jadi makeup artist juga, apa pesan-pesannya, silakan. Halo Kak, yang mau jadi makeup artist harus tetap harus tetap semangat ya, berniat, terus memperbaiki skill.
Ya. Oke, itu aja. Ya. Oke, kalau harapan untuk Pemuda Arta Kalar itu sendiri apa harapannya? Harapan untuk saya komunitas ke depannya tetap solidaritas. Oke. Tetap kompak selalu. Dan semuanya saling merangkul lah. Amin. Nah, kalau just nih pesan-pesan untuk smart listeners yang ada di manapun berada, apa pesannya dan harapan-harapan untuk Pemuda Arta Kalar, silakan. Ayo. Bilang saja. Oke, yang ada aja gitu yang dipikirin. Ya, smart listeners ini kelihatan ya introvert. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa, silakan dimunculin idenya ya. Silakan. Halo kakak-kakak yang di luar, yang ingin memperdalam ilmu make up itu, kita juga harus ikut tren seperti sosial media, kan sudah banyak di YouTube. Oke, pelatihan-pelatihan juga. Bisa belajar juga di situ. Terus secara langsung juga, privat toh. Oke. Iya. Nah, untuk harapan untuk Pemuda Arta Kalar, untuk komunitasnya, iya, untuk harapannya ke Pemuda Arta Kalar itu saling merangkul sama cerita. Oke. Terus apa lagi? Menjaga solidaritas. Tetap kompak. Ya. Apalagi? Pokoknya semua yang terbaik ya, untuk Pemuda Arta Kalar ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Lebih banyak job ya, lebih banyak kegiatan-kegiatan di Pemuda Art dan jangan lupa panggil kalau butuh MC. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Terima kasih Vidya, terima kasih Jusni sudah mewakili teman-teman Pemuda Arta Kalar untuk kemudian bergabung dan share ilmu ya, dan segala sesuatu tentang Pemuda Arta Kalar ya. Jadi kalau misalnya pengen gabung, silakan gabung aja ya. Hubungi, mungkin Instagramnya apa boleh disebutkan? Dua-duanya silakan. Apa Instagramnya? Kalau saya Instagramnya Vidya, Vidya aja. Kalau kita Aninda Makeup Art. Oke, thank you so much for coming ya. Terima kasih sudah hadir di acara kita di program Smart Community. Sehat selalu, kita jumpa di lain kesempatan. Oke, baik, itulah Smart Listeners ya, dimanapun Anda berada. Program kita sore hari ini yakni program Smart Community ya, bersama Pemuda Arta Kalar ya, membahas serba-serbi dan cerita tentang makeup artis yang ada di daerah. Dan tentunya mengakhiri ya pertemuan kita pada sore hingga petang hari ini. Insya Allah tentunya kita berdoa agar smart listeners dan viewers dimanapun Anda berada sehat selalu dan ya, jaga kesehatan. Bersama saya RD Sam, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.